Jokowi gregetan, DPR tolak RUU perampasan aset koruptor, mahasiswa dan kadrun kemana nih? Kok nggak demo? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. DPR belum juga memasukkan RUU perampasan aset ini dalam prolegnas yang baru. Nah, maka Presiden 2 hari kemudian menyatakan akan mengajukan itu, dan kita mohon pengertian lah agar nanti DPR menganggap ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Nah, jujur saja ya, saya justru berharap agar mahasiswa ini bisa mendesak pihak DPR RI untuk segera membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset para koruptor. RUU ini jelas-jelas berpihak pada rakyat, namun sudah 1 dekade ya, belum jelas nasibnya ini bagaimana. Ya, pertanyaannya, mengapa mahasiswa ini tidak ada yang konsen dengan hal ini coba? Juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan. Namun, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar, dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan, deterrence effect pada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara. Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu yang lalu angkat bicara mengenai rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam tindak pidana. Dilansir dari CNBC Indonesia, kehadiran RUU perampasan aset dalam tindak pidana diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum terkait penanganan hasil tindak pidana yang dirasa tidak optimal. RUU ini juga dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan, khususnya koruptor. Pasalnya, dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas. Sayangnya, keputusan rapat paripurna DPR pada akhir bulan lalu, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, memutuskan untuk tidak memasukkan RUU tersebut dalam program legislasi nasional prioritas atau prolegnas 2022. Mahfud menegaskan, keberadaan RUU itu penting dalam rangka pemberantasan korupsi dan ia juga optimis dengan RUU ini. Mahfud mengakui, pada dasarnya RUU ini pernah disepakati beberapa waktu yang lalu. Namun, ada satu butir aturan yang masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR, yaitu Rumah Rampasan Barang Rampasan di Kemenkumham, Badan Pengelolaan Aset Tindak Pidana di Kejagung, dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Mahfud menegaskan, terkait hal tersebut, pemerintah sudah menetapkan pilihan. Jika tidak ada aral melintang, diharapkan payung hukum tersebut bisa segera dirampungkan. Saya seperti mencium bau-bau yang tidak beres soal sikap DPR yang menolak untuk memasukkan RUU perampasan aset ke dalam prolegnas. DPR seperti takut dan samar jika RUU tersebut naik. Apa mungkin ada yang sedang bermain-main di balik meja bundar wakil rakyat kita? Atau mungkin ada yang takut jika salah satu dari mereka ada yang menjadi korban undang-undang perampasan aset ini? UU ini bagus loh, karena akan merampas aset koruptor, sama halnya ketika Jokowi membentuk Satgas PLBI untuk menagih hutang para debitur. Dan kalau tidak sanggup bayar, maka aset mereka disita. Ini cara baru yang lebih keren menurut saya. Memiskinkan koruptor adalah langkah yang lebih tepat ketimbang hukuman mati. Karena apa? Karena kalau hanya hukuman mati,
Harta mereka bisa diwariskan ke keluarga, anak, dan cucu serta cicit. Keluarga mereka tetap kaya. Ya enak saja ya. Tapi kalau koruptor dimiskinkan, aset dirampas atau disita, mereka tidak bisa berkutik. Lama-lama juga stres sendiri dan semoga tidak jadi gila. Seperti yang tadi dikatakan, melarat kadang lebih mengerikan ketimbang mati. Lagi pula, coba lihat apakah koruptor saat bebas wajahnya lesu seperti orang kurang darah? Tidak, mereka bisa berdada-dada dan senyum lebar di depan awak media. Jarang sekali mereka sengsara setelah bebas nanti. Yang penting nih adalah implementasinya yang harus serius dan tegas, sehingga tidak ada lagi calon koruptor yang berpikir bisa cuan berapa banyak dari korupsi, lalu buat nyogok berapa banyak, selama di penjara habis berapa banyak, dan setelah bebas masih ada sekian banyak, dan cukup untuk goyang kaki seumur hidup. Namun yang aneh di sini, mengapa para pembenci Jokowi dan para mahasiswa tidak protes, tidak menyurutkan api kebencian ketika UU perampasan aset ini tidak masuk prolegnas? Ada apa? Atau mungkin benar jika objek yang mereka benci adalah Jokowi seorang? Kaum mahasiswa ini misalnya begitu gegap gempita menolak revisi UU KPK, menolak Omnibus Law. Bahkan beberapa waktu yang lalu tersiar isu bahwa mereka ingin berdemo guna melengsarkan Presiden Jokowi. Hal ini dipicu oleh beredarnya istilah The King of Lip Service yang ditujukan oleh Jokowi bersemangat mendemo kebijakan pemerintah yang padahal bagus untuk negeri sendiri. Namun diam saja ketika UU yang memihak pada rakyat, tapi tak masuk prolegnas. Heran dengan mahasiswa zaman sekarang ini, yang sebenarnya memiliki banyak peluang berbuat hal yang positif di dunia yang sudah serba online ini. Sayangnya mereka sepertinya tersesat di masa depan, sebab masih terobsesi dengan kehidupan mahasiswa yang melahirkan Orde Baru 1966 dengan gerakan mahasiswa yang mengakhiri Orde Baru 1998. Alangkah bahagianya ya para rakyat jika para mahasiswa yang menyuarakan keprihatinan atas kasus ini. Menarik dinanti ya sob, apakah kaum pelajar ini akan peduli pada rakyat atau memang dasar mereka sudah disewa? Bagaimana menurut Anda?